Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mukarabin, Rizky Dwi Handayani dan Titi Suryaningsih dan juga Mas Rudi Pangesa. Perkenankan kami menyampaikan rangkuman buku dari Alan Dix tentang interaksi manusia komputer. Dimulai dari bab 1, di mana bab 1 ini penulis telah mempertimbangkan manusia sebagai pengolah informasi, menerima masukan dari dunia, menyimpan, memanipulasi, dan menggunakan informasi, bereaksi terhadap informasi yang diterima. Informasi diterima melalui panca indera, khususnya dalam hal penggunaan komputer melalui penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Dia disimpan dalam memori, baik sementara dalam memori sensorik atau permanen dalam memori jangka panjang. Hal ini kemudian dapat digunakan dalam penalaran dan pemecahan masalah. Situasi akrab yang berulang memungkinkan orang untuk memperoleh keterampilan dalam domain tertentu. Seperti struktur informasi, mereka menjadi lebih jelas. Namun ini juga menyebabkan kesalahan jika konteksnya berubah. Persepsi kognisi manusia itu kompleks dan canggih. Pemahaman tentang kemampuan dan keterbatasan manusia sebagai pengolah informasi dapat membantu kita merancang sistem interaktif yang mendukung pertama dan mengompensasi yang terakhir. Prinsip pedoman dan model yang dapat diturunkan dari psikologi kognitif dan teknik yang disediakan adalah alat yang sangat berharga bagi perencanaan sistem interaktif. Menggunakan analogi pengguna sebagai sistem pemproses informasi, tetapi membuat analogi lebih dekat dengan sistem komputer konvensional. Informasi masuk, disimpan, dan diproses, dan kemudian informasi diedarkan. Penulis membahas 3 komponen penting dalam bab ini, yaitu input-output, memori, dan pengolahan. Dalam bab 1 ini kita melihat saluran input-output manusia. Manusia terbebas dari kapasitasnya untuk merespon atau memproses informasi. Hal ini memiliki implikasi penting untuk desain. Informasi diterima dari tanggapan diberikan melalui jumlah saluran input dan output, yaitu saluran visual, saluran pendengaran, saluran haptik. Saluran input-output di sini dapat disimpulkan interaksi seseorang dengan dunia luar terjadi melalui informasi yang diterima dan dikirim, yaitu input dan output. Pada bagian ini kita melihat unsur-unsur interaktif. Pertama, mempertimbangkan peran keterbatasan ketiga indera utama yang melanjutkan untuk mempertimbangkan kontrol motorik. Penglihatan mata manusia adalah aktivitas yang sangat kompleks dengan rentang fisik dan persepsi keterbatasan, namun itu adalah sumber informasi utama bagi rata-rata orang. Mata adalah mekanisme untuk menerima cahaya dan mengubahnya menjadi energi listrik. Memahami konstruksi dasar pada mata dapat menjelaskan mekanisme fisik penglihatan, tetapi persepsi visual lebih dari itu. Informasi yang diterima oleh visual harus disaring dan diteruskan ke elemen proses yang memungkinkan kita mengenali adegan koheren, membedakan jarak relatif, dan membedakan warna. Ada persepsi visual, kemampuan keterbatasan memproses visual dan bacaan. Lalu dilanjutkan dengan telinga manusia. Pendengaran dimulai dengan getaran di udara atau gelembung suara. Telinga menerima getaran ini mentransmisikan melalui berbagai tahap ke saraf pendengaran, lalu memproses suara. Dan terakhir sentuhan. Indera ketiga ini adalah sentuhan. Jadi 3 indera ini adalah yang utama untuk persepsi visual pada manusia. Lalu dilanjutkan memori manusia. Menurut penulis, sebagian besar aktivitas sehari-hari kita bergantung pada ingatan. Selain menyimpan pengetahuan faktual, ingatan kita bersih pengetahuan kita tentang tindakan atau prosedur. Ini memungkinkan kita mengulangi tindakan, menggunakan bahasa, menggunakan informasi baru yang diterima dari indera kita. Hal ini juga memberi kita rasa identitas kita, melestarikan informasi, pengalaman masa lalu kita. Secara umum disepakati ada 3 jenis memori atau fungsi memori, yaitu memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Lalu dengan adanya memori kita mendapatkan penalaran. Penalaran adalah proses di mana kita menggunakan pengetahuan kita yang kita miliki untuk menarik kesimpulan dan menyimpulkan sesuatu yang baru tentang domain yang diminati. Ada beberapa jenis penalaran, yaitu deduktif, induktif, dan aduktif. Seperti itu. Lalu dengan adanya penalaran kita bisa memecahkan suatu masalah. Pemecahan masalah adalah proses menemukan solusi untuk tugas yang tidak dikenal menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Pemecahan masalah manusia ditandai dengan kemampuan beradaptasi menjadi orisinal dan kreatif. Ada 2 teori yang ditulis di buku ini, yaitu teori Gestalt dan teori ruang masalah. Di mana
Gestalt bahwa pemecahan masalah adalah masalah memproduksi tanggapan yang diketahui atau coba-coba. Penjelasan ini dianggap sekolah Gestalt tidak cukup untuk menjelaskan perilaku pemecahan masalah manusia. Lalu ada teori ruang masalah oleh Newell dan Simon mengusulkan bahwa pemecahan masalah berpusat pada ruang masalah. Ruang masalah sendiri terdiri atas status masalah, dan pemecahan masalah melibatkan pembangkit status ini menggunakan operator transisi status hukum. Seperti itu. Lalu ada emosi. Psikolog telah mempelajari respon emosional selama beberapa dekade, dan ada banyak teori tentang yang terjadi ketika kita merasakan emosi dan mengapa respon seperti itu terjadi. Lebih dari seabad yang lalu, William James mengusulkan apa yang telah dikenal sebagai James Lange, bahwa emosi adalah interpretasi dari respon psikologis, bukan dari sebaliknya. Namun ada yang tidak setuju. Kanan misalnya berpendapat bahwa psikologis kita sebenarnya terlalu lambat untuk menjelaskan reaksi emosional kita, dan bahwa respon psikologis untuk beberapa keadaan emosional terlalu mirip, misalnya marah dan ketakutan. Namun mereka dapat dengan mudah dibedakan. Pengalaman dalam penelitian dan menggunakan obat-obatan yang secara luas merangsang respon fisiologis yang sama seperti kemarahan dan ketakutan tampaknya mendukung hal ini. Seperti itu. Setter dan Singer mengusulkan interpretasi ketiga, bahwa hasil emosi dari seseorang mengevaluasi respon fisik berdasarkan keseluruhan situasi. Seperti itu. Untuk bab 2 tentang komputer akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Pada komputer, kita itu kan pasti ada interaksi antara manusia dengan komputer. Itu peralatan yang mendukung dan pengguna itu menggunakan keyboard, proses memori, dan juga perangkat output yaitu printer. Dulu interaksi dilakukan bisa berjam-jam lama, tetapi sekarang sudah ada teknologi dari komputer, itu informasi bisa didapat dengan cuma hitungan detik saja. Nah, perangkat input dalam komputer yang pertama yang kita bahas yaitu keyboard. Jadi fungsi dari keyboard untuk memasukkan data tekstual dan perintah pada komputer. Cara kerja keyboard yaitu menekan tombol, kemudian kode karakter akan dikirim ke komputer. Dulu keyboard itu menggunakan tekanan yang keras seperti mesin tik. Tapi sekarang tidak perlu ditekan keras, itu sudah bisa merespon secara cepat. Pada keyboard itu sambungannya ada sambungan kabel dan ada yang tanpa kabel. Keyboard juga dibagi menjadi 3, yaitu QWERTY, keyboard Dvorak, dan keyboard Acor. Kalau keyboard QWERTY itu biasanya umum digunakan di komputer-komputer notebook yang sekarang ini kita pakai. Kalau Dvorak itu keyboard yang lebih ke tombolnya lebih ke kanan gitu, agar kita bisa mudah untuk menggunakan. Untuk keyboard Acor itu jarang digunakan, tapi tombolnya itu cuma sedikit. Untuk yang keyboard Acor itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang ahli yang dapat mengetik dengan cepat menggunakan keyboard Acor tersebut. Pada mesin-mesin tertentu seperti ATM itu menggunakan keyboard alphanumerik. Jadi penggabungan antara numerik dan juga alfabet. Untuk bisa menginput, kita juga bisa menggunakan touchscreen atau menggunakan suara. Untuk suara kita bisa pengucapannya harus jelas dan tidak ada kebisingan di sekitar. Yang kedua yaitu perangkat inputan yaitu mouse. Jadi mouse itu untuk menentukan posisi dan menggambar dalam komputer. Perangkat penunjuk memungkinkan pengguna untuk mengarahkan, memposisikan, dan memilih item baik secara langsung atau memanipulasi penunjuk yang ada di layar. Nah,
Pada umumnya menggunakan mouse untuk dijadikan sebagai positioning pada komputer. Bentuk mouse yang sebesar telapak tangan yang memiliki dua tombol yang di tengahnya ada roll kecil yang bersentuhan dengan bola yang menyebabkan rotasi. Roll kecil yang bersentuhan dengan bola mempengaruhi nilai potensiometer yang apabila berubah maka mempengaruhi perubahan posisi bola. Informasi gerak akan dihubungkan melalui kabel yang terhubung pada mouse. Mouse dikembangkan sekitar tahun 1964 oleh Douglas C. Angelo yang meluncur melintasi desktop dan mengirim koordinat X, Y ke komputer. Selain mouse, juga ada foot mouse, jadi itu digerakkan oleh kaki. Semisal contohnya itu piano, mesin jahit, gitar listrik. Juga ada touchpad, jadi itu peka terhadap sentuhan. Ada juga trackball dan thumb wheel. Selain itu ada joystick. Jadi ini digunakan untuk bermain game biasanya. Yang ketiga yaitu tampilan layar desktop. Jadi dulu itu menggunakan bitmap. Bitmap yaitu tampilan yang terbuat dari sejumlah besar titik atau piksel berwarna dalam bentuk persegi panjang. Piksel ini hanya menghasilkan warna hitam dan putih. Piksel dapat mempengaruhi warna yang akan dihasilkan pada layar. Semakin banyak jumlah piksel, maka semakin banyak warna yang dihasilkan. Jadi sekarang desktop itu menggunakan 32 bit per pixel. Oleh karena itu, warna yang dihasilkan dapat terlihat lebih jelas. Dalam masalah tampilan layar yaitu jagis, yaitu tepi kasar yang disebabkan oleh upaya untuk mendekati garis dengan piksel. Masalah jagis dapat diatasi dengan menggunakan layar resolusi tinggi atau dengan teknik yang dikenal dengan nama anti-aliasing atau melembutkan tepi segmen garis, mengaburkan diskontinuitas. Untuk tabung sinar katoda adalah layar komputer seperti televisi, dan sebenarnya layar pada komputer tidak baik untuk mata. Ini bisa membuat mata menjadi lelah karena kedipan kontras yang rendah atau radiasi pada layar. Kemudian dikembangkan lagi menjadi lebih ringan dan tipis, yaitu layar kristal cair. Contohnya yaitu layar pada notebook. Dalam tampilan acak yaitu menarik garis untuk ditampilkan secara langsung. Layar terbagi menjadi layar terbesar dan layar terletak. Bisa kita lihat contoh layar terbesar yaitu layar proyektor. Untuk perangkat realitas virtual dan interaksi 3D, sekarang banyak teknologi yang menggunakan sistem 3D. Contohnya, pilot menggunakan realitas virtual untuk digunakan untuk navigasi. Sistem VR juga bisa melacak gerakan kepala dan tubuh. VR dapat digunakan untuk sebuah game. Dalam komputer juga menerapkan 3 hal, yaitu kontrol fisik, sensor, dan perangkat khusus. Jadi kita bisa menggunakan tangan, suara mata, dan sentuhan ringan untuk menggerakkan layar. Selain perangkat input komputer, juga memiliki perangkat output, yaitu printer. Di kantor-kantor awalnya digunakan untuk agar dokumen tidak menumpuk. Sekarang kita bisa menyimpannya pada komputer. Tetapi untuk beberapa alasan, data juga harus dijadikan sebagai hard copy dan dilakukan dan oleh printer itu sendiri. Nah, adapun jenis umum printer yaitu ada printer dot matrix dan ada printer inkjet dan bubble jet printer. Jadi printer dot matrix yaitu printer yang menggunakan pita bertinta seperti mesin tik, tetapi alih-alih satu kepala berbentuk karakter yang mencolok kertas, garis pin digunakan yang masing-masing dapat mengenai pita dan karenanya membubuhi kertas. Printer dot matrix dapat menghasilkan output kualitas draft yang cepat atau output kualitas letter yang lebih lambat.
Sedangkan yang printer inkjet dan bevel jet, cara beroperasi printer ini dengan mengirimkan gumpalan kecil tinta dari kepala cetak kertas. Tinta disemprotkan pada tekanan dari inkjet, sedangkan bubble jet menggunakan panas untuk membuat gelembung. Tinta dari bubble jet mengering dengan cepat daripada inkjet dan lebih kecil kemungkinan untuk luntur. Untuk printer laser yaitu menggunakan teknologi yang mirip dengan mesin fotokopi. Jadi titik muatan elektrostatik disimpan pada drum yang kemudian mengambil toner. Ini kemudian digulung ke atas kertas dan disembuhkan dengan panas. Printer laser memberikan hasil yang hampir berkualitas dengan printer kelas atas. Banyak buku diproduksi menggunakan printer laser. Pada komputer juga ada penyimpanan. Jadi data-data pastinya akan disimpan dan disimpan pada memori. Di sini ada memori jangka pendek dan juga memori jangka panjang. Untuk memori jangka pendek contohnya yaitu RAM. Dan RAM itu bersifat volatile atau sementara. Jadi saat daya dimatikan, maka data yang telah dibuat itu hilang. RAM juga bisa dijadikan menjadi jangka panjang karena dia juga bisa dibuat yang bersifat non-volatile. Ada juga memori yang hanya digunakan untuk membaca yaitu ROM, Read Only Memory. Biasanya digunakan untuk BIOS. Untuk yang LTM ada dua jenis teknologi utama yang digunakan dalam disk yaitu disk magnetik dan disk optik. Media penyimpanan yang paling umum yaitu floppy disk dan hard. Ada dua jenis teknologi utama yang digunakan dalam disk yaitu disk magnetik dan disk optik. Media penyimpanan yang paling umum digunakan yaitu floppy disk dan hard. Dilapisi dengan bahan magnetik. Kapasitas floppy disk terletak antara 300 kilobytes dan 1,4 megabytes. Hard disk dapat menyimpan dari di bawah 40 megabytes hingga beberapa gigabyte. Dengan disk ada dua waktu akses yang perlu dipertimbangkan. Waktu yang dibutuhkan untuk menemukan track yang benar pada disk dan waktu untuk membaca track. Kecepatan transfer setelah track ditemukan menjadi sangat tinggi, mungkin beberapa ratus kilobit per detik. Disk optik menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis informasi pada disk. Contohnya yaitu CD-ROM. Untuk mengenai beban pada penyimpanan pengguna bisa melakukan kompresi data agar data menjadi lebih kecil. Adapun standar dasar untuk penyimpanan teks adalah kode karakter yang menetapkan untuk setiap karakter itu 0 sampai 127 yang karenanya dapat disimpan dalam byte 8 bit. Untuk yang aktif, tidak semua database catatan. Mungkin ada yang mengatur panjang maksimum untuk string text. Sistem biasanya bekerja dengan menyimpan indeks setiap kata di setiap dokumen sehingga Anda dapat mencari dokumen dengan kata kunci. Ada beberapa faktor yang membatasi kecepatan sistem interaktif yaitu computation bound, yaitu penundaan yang lama di tengah interaksi. Solusinya pengguna harus memberikan indikasi durasi sebelum dimulai. Yang kedua, penyimpanan saluran terikat, yaitu kecepatan akses memori dapat mengganggu kinerja interaktif. Solusinya melakukan kompresi data agar data lebih kecil dan dapat menghemat ruang dalam memori. Yang ketiga, grafis terikat melakukan pengkodean dalam sistem komputer sehingga sebagian memerlukan kartu untuk memungkinkan proses utama pekerjaan lain seperti memanipulasi dokumen dan kapasitas jaringan. Jadi komputer bisa saling berhubungan adanya jaringan sehingga dapat file bersama pada mesin jarak jauh. Pengguna dapat mentransfer data dengan adanya internet. Pada internet tidak luput dari dua hal yang penting yaitu TCP transmission protocol sehingga data masuk ke tempat yang benar. Untuk jaringan atau ruang lingkup yang lebih kecil bisa menggunakan LAN
atau local area network untuk berbagi informasi. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai ketiga mengenai interaksi. Pertama yaitu model interaksi. Model interaksi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu model interaksi evaluasi Norman dan yang kedua model interaksi eksekusi Norman. Syarat interaksi sendiri yaitu yang pertama, tugas adalah operasi untuk memanipulasi konsep domain, dan yang kedua yaitu tujuan adalah output yang diinginkan dari tugas yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu niat adalah tindakan spesifik yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Siklus eksekusi evaluasi model interaksi. Tahapannya ada 6. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua membentuk niat, yang ketiga menentukan urutan tindakan, yang keempat memahami status sistem, yang kelima menafsirkan status sistem, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi keadaan sistem sehubungan dengan tujuan dan maksud. Untuk kerangka interaksinya yaitu seperti yang digambar, mulai dari user, kemudian dengan bahasa tugas, kemudian diartikulasikan ke input yang diterjemahkan ke bahasa inti, kemudian diproses ke sistem, dipresentasikan melalui output, kemudian dilakukan observasi. Lanjut, Pak. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerangka dan HCI. Kerangka kerja untuk gambarnya seperti yang terlihat. Terus kerangka kerja untuk interaksi manusia ini diadaptasi dari kelompok pengembangan kurikulum ACM CHI, di mana presentasi dan desain berhubungan dengan cabang keluaran kerja, kerangka kerja, dan seluruh kerangka kerja dapat ditempatkan dalam konteks sosial dan organisasi yang juga mempengaruhi interaksi. Selanjutnya yaitu ergonomi. Ergonomi sendiri secara tradisional adalah studi tentang karakteristik fisik interaksi, bagaimana kontrol dirancang, lingkungan fisik tempat interaksi berlangsung, dan tata letak dan kualitas fisik layar. Ergonomi sendiri ada pengaturan kontrol dan tampilan, terdiri dari kontrol dan tampilan fungsi yang diatur sedemikian rupa sehingga yang berfungsi terkait ditempatkan bersama-sama. Selanjutnya itu kontrol dan tampilan berurutan diatur untuk mencerminkan urutan penggunanya dalam interaksi. Tiga yaitu kontrol frekuensi dan tampilan diatur menurut frekuensinya. Dan yang terakhir yaitu seluruh antar muka sistem harus diatur dengan tepat dan kaitannya dengan posisi pengguna. Yang kedua yaitu lingkungan fisik interaksi. Lingkungan fisik di mana sistem tersebut digunakan dapat mempengaruhi seberapa baik sistem tersebut diterima dan bahkan kesehatan dan keselamatan pengguna. Oleh karena itu, kita harus dipertimbangkan dalam semua desain, yang mana pertimbangan terpenting adalah ukuran pengguna itu sendiri. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan. Ini faktor dalam lingkungan fisik yang secara langsung mempengaruhi kualitas interaksi dan pengguna. Yaitu ada 5. Yang pertama yaitu posisi fisik, yang kedua suhu, yang ketiga pencahayaan, yang keempat kebisingan, yang kelima waktu. Dan penggunaan warna. Yang pertama itu warna yang digunakan dalam tampilan harus sejelas mungkin dan tidak ada perbedaan antara tidak boleh dipengaruhi oleh perubahan kontras. Warna yang digunakan harus sesuai dengan konversi umum dan harapan pengguna. Konversi warna ditentukan secara budaya. Dan yang kelima yaitu ergonomi dan HCI. Ergonomi adalah area yang sangat luas yang mempunyai kontribusi terhadap HCI, yaitu dalam menentukan batasan pada cara perancangan sistem dan menyarankan pedoman dan standar yang terperinci dan spesifik. Untuk gaya interaksi, ada sejumlah gaya antar umum. Yang pertama yaitu antar muka baris perintah, yang terlihat pada gambar. Baris perintah ini adalah salah satu-satunya cara berkomunikasi dengan sistem, terutama untuk jarak jauh menggunakan telnet yang menyediakan akses yang dipercepat ke fungsionalitas sistem untuk pengguna berpengalaman. Yang kedua yaitu menu, seperti yang digambar. Menu adalah serangkaian opsi yang tersedia untuk pengguna yang ditampilkan di layar dan dipilih menggunakan mouse atau tombol numerik atau alfabet. Yang ketiga yaitu bahasa alami. Bahasa alami biasanya
ambigu, untuk itu sulit untuk direalisasikan. Yang keempat yaitu pertanyaan atau jawaban dan dialog pertanyaan. Dialog tanya jawab adalah mekanisme sederhana untuk memberikan masukan ke aplikasi dalam domain tertentu. Contohnya adalah kuesioner web. Yang kelima yaitu pengisian formulir dan spreadsheet. Antarmuka pengisian formulir digunakan untuk entry data, tetapi juga dapat berguna dalam pengisian seperti pada gambar. Kemudian yang spreadsheet adalah variasi pengisian formulir yang canggih yang terdiri dari kotak sel yang masing-masing dapat berisi nilai atau rumus. Spreadsheet adalah media yang menarik untuk interaksi pengguna bebas untuk memanipulasi nilai sesuka hati, dan perbedaan antara input-output kabur membuat antarmuka lebih fleksibel dan alami. Yang keenam yaitu antarmuka WIMP. WIMP atau sering disebut windowing adalah singkatan dari Windows, icon, menu, dan pointer, dan merupakan gaya antarmuka default untuk sebagian besar sistem komputer interaktif yang digunakan saat ini, terutama di area PC dan workstation desktop. Contohnya termasuk Microsoft Windows dan kompatibel IBM, macOS, untuk Apple, Macintosh, kompatibel, dan berbagai sistem berbasis X Windows untuk Unix. Yang ketujuh, antarmuka titik dan klik. Gaya antarmuka titik dan klik dijelas terkait erat gaya WIMP. Ini tumpang tindih dan penggunaan tombol, tetapi mungkin juga termasuk elemen WIMP lainnya, namun filosofinya lebih sederhana dan lebih dekat dengan ide-ide hypertext. Selain itu, gaya titik dan klik tidak terikat dan antarmuka berbasis mouse, dan juga banyak digunakan dalam sistem informasi layar sentuh, seperti gambar yang tertera di situ. Yang kedelapan yaitu antarmuka 3 dimensi. Ada peningkatan penggunaan efek 3 dimensi dalam antarmuka pengguna. Contoh yang paling jelas adalah realitas visual, tetapi VR hanyalah bagian dari berbagai teknik 3 dimensi tersedia untuk perancangan antarmuka. Teknik yang paling sederhana di mana elemen WIMP bisa tombol, bilah, bulir, dan lain-lain diberi tampilan 3 dimensi menggunakan bayangan memberi tampilan seperti pahatan batu. Yang kedua, teknik yang lebih kompleks menggunakan antarmuka dengan ruang 3 dimensi seperti tampilan pada gambar. Yang selanjutnya, elemen dari antarmuka WIMP yang pertama yaitu Windows adalah area layar yang berperilaku seolah-olah mereka adalah terminal independen dalam diri sendiri. Tampilannya seperti gambar yang tertera. Kemudian icon adalah gambar kecil yang digunakan untuk mewakili jendela yang tertutup. Ketiga yaitu pointers. Pointers adalah komponen penting dari antarmuka WIMP karena gaya interaksi yang dibutuhkan oleh WIMP sangat bergantung dan penunjukan dan pemilihan hal-hal seperti icon. Contohnya seperti pada gambar. Kemudian yang keempat yaitu menu. Menu menyajikan pilihan operasi atau layanan yang dapat dilakukan oleh sistem pada waktu tertentu. Ini gambarnya. Ada menu pop-up, sering digunakan untuk opsi sensitive contents. Kemudian yaitu menu pull-down yang diseret ke bawah dari judul, dari bagian atas layar. Kemudian menu fold-down yang dari title bar. Kemudian yang terakhir menu pin-up yang dapat disematkan ke layar tepat di tempat yang sampai diminta secara eksplisit untuk pergi. Selanjutnya yaitu yang kelima, button. Button adalah wilayah individu dan terisolasi dalam tampilan yang dapat dipilih oleh pengguna untuk menjalankan informasi tertentu. Digunakan untuk memanggil perintah beralih di antara dua status menampilkan informasi status. Kemudian yang keenam yaitu toolbar. Fungsi toolbar ini mirip dengan menu bar, tetapi karena ikon lebih kecil dari teks yang setara, lebih banyak fungsi yang dapat ditampilkan secara bersamaan. Yang ketujuh yaitu palettes. Palette adalah mekanisme untuk membuat kumpulan metode yang memungkinkan dan mode aktif terlihat oleh pengguna. Contoh, palette gambar adalah kumpulan ikon yang menunjukkan warna pixel atau pola yang digunakan mengisi objek seperti palet lukis untuk cat.
Yang ke-8 yaitu dialog box. Dialog adalah jendela informasi yang digunakan untuk sistem untuk mengarahkan perhatian pengguna dalam beberapa informasi penting, kemungkinan kesalahan, dan peringatan yang digunakan untuk mencegah kemungkinan kesalahan. Yang selanjutnya yaitu interaktivitas. Interaktivitas adalah fitur yang menentukan dari sistem interaktif. Ini dapat dilihat di banyak area HCI, misalnya tingkat pengenalan untuk pengenalan suara terlalu rendah untuk memungkinkan transkripsi dari pita, tetapi dalam sistem reservasi maskapai penerbangan secara sistem dapat dengan handle mengenai ya dan tidak. Kemudian yaitu konteks interaksi, beberapa faktor fisik dan lingkungan yang secara langsung dapat mempengaruhi kualitas interaksi dan merupakan bagian dari konteks interaksi. Yang pertama yaitu kehadiran orang lain dalam lingkungan kerja mempengaruhi kinerja pekerja dalam setiap tugas. Yang kedua yaitu pengguna harus termotivasi. Yang ketiga yaitu persepsi pengguna tentang kualitas pekerjaan yang dilakukan yang mengarah pada kepuasan kerja. Yang keempat yaitu pengenalan teknologi baru dapat menjadi motivasi bagi pengguna terutama jika dirancang dengan baik, terintegrasi dan pengguna saat ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengalaman, keterlibatan, dan kesenangan. Yang pertama yaitu memahami pengalaman. Pengalaman adalah perasaan yang kita alami saat melakukan suatu hal, baik itu rasa bosan, cemas, maupun takut, atau dalam dunia pendidikan disebut zona perkembangan proksimal, yaitu hal-hal yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi membutuhkan dukungan dari orang lain maupun hal lain, dan belajar dari pengalaman adalah hal yang terbaik. Kemudian yang kedua itu pengalaman desain. Desain yang menarik dan kreatif dapat memberikan pengalaman yang menarik pula, seperti contoh desain grup Natal virtual yang tidak mencoba untuk sepenuhnya mereplikan tiap aspek fisik, karakteristik, dan proses menarik kerupuk, tetapi berusaha untuk memproduksi pengalaman yang mana isi crackers disembunyikan di dalamnya dan kejutan mainan di dalamnya. Yang kemudian yaitu desain dan keterlibatan fisik. Desain yang diharapkan dengan banyak kendala. Yang pertama yaitu ergonomis. Anda tidak dapat menekan tombol secara fisik, tidak terlalu kecil atau terlalu dekat. Fisik, ukuran atau sifat perangkat dapat memaksa posisi atau gaya kontrol tertentu. Kemudian yang selanjutnya itu legal dan keselamatan. Yang selanjutnya yaitu konteks dan lingkungan. Dikontrol mikro halus untuk membuatnya mudah dibersihkan di dapur. Kemudian estetika, kontrol harus terlihat bagus. Kemudian ekonomis, tidak boleh terlalu mahal. Kemudian fluiditas, sejauh mana struktur fisik dan manipulasi perangkat secara alami berhubungan dengan fungsi logis yang didukungnya. Terakhir yaitu mengolah nilai. Mengolah ini sangat penting karena nilai pribadi sangat dipengaruhi seseorang dalam menggunakan aplikasi yang dibuat. Orang hanya akan memilih jika nilainya melebihi biayanya. Namun, bukan hanya memahami nilai orang lain, tetapi kita juga harus menawarkan agar orang lain tertarik dan menarik nilai kita. Baik, dikarenakan Pak Rudi tidak dapat mengikuti presentasi, maka saya di sini mewakili Pak Rudi akan menjelaskan bab 4 mengenai paradigma. Bagaimana kegunaan sistem interaktif ditunjukkan atau diukur. Salah satu pendekatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah melalui contoh di mana sistem interaktif yang sukses umumnya diyakini meningkatkan kegunaan dan oleh karena itu berfungsi sebagai paradigma untuk pengembangan produk masa depan. Kami percaya bahwa kami sekarang membangun sistem interaktif yang lebih bermanfaat daripada itu dibangun di masa lalu. Kami juga percaya bahwa ada banyak ruang untuk perbaikan dalam merancang sistem yang lebih bermanfaat di masa depan. Seperti yang dibahas dalam bab 2 yang hebat, kemajuan teknologi komputer telah meningkatkan kekuatan mesin dan bandwidth komunikasi antar manusia dan komputer. Yang penting diperhatikan di sini adalah teknik dan desain disebutkan diakui sebagai perbaikan besar dalam interaksi. Meskipun kadang-kadang sulit untuk menemukan konsensus untuk alasan dibalik keberhasilan, seringkali muncul paradigma baru melalui desain eksplorasi yang kemudian terlihat setelah
dua titik dasar baru untuk desain masa depan, kita akan membahas 15 paradigma yang berbeda dalam bab ini. Kami prihatin dengan kemajuan dalam interaksi yang disediakan oleh masing-masing paradigma. Unit tampilan video. Layar tampilan ini dapat menyediakan media yang lebih cocok daripada cetakan kertas untuk menyajikan sejumlah besar informasi strategis untuk asimilasi cepat. Teknologi Ivan Sutherland mewujudkan komunikasi ilmu komputer yang mapan dengan program StackPatch-nya, bahwa kemampuan gambar visual direalisasikan. StackPatch memungkinkan operator komputer menggunakan komputer untuk membuat dengan sangat cepat. Model visual yang canggih pada layar tampilan yang menyerupai pesawat televisi. Tapi StackPatch lebih dari itu, dari alat untuk membuat tampilan visual. Itu adalah semacam bahasa simulasi yang memungkinkan komputer untuk menerjemahkan abstraksi ke dalam bentuk spektual konkret. Pertama, komputer dapat digunakan untuk lebih dari sekedar pemrosesan data. Mereka dapat memperluas kemampuan penggunaan untuk abstraksi dari beberapa tingkat detail, memvisualisasikan dan memanipulasi representasi berbeda dari informasi yang sama. Untuk meningkatkan interaksi manusia, informasi di dalam komputer dibuat lebih sesuai untuk konsumsi manusia. Komputer dibuat untuk berbicara dengan bahasa yang lebih manusiawi, bukan manusia yang dipaksa untuk berbicara lebih seperti komputer. Perangkat pemrograman. Ide Engelbart sebagai mahasiswa pasca sarjana di University of California di Berkeley adalah menggunakan komputer untuk mengajar manusia. Mimpi tentang penggunaan manusia yang naif yang benar-benar belajar dari komputer ini sangat kontras dengan sifat umum orang-orang sezamannya bahwa komputer adalah teknologi kompleks yang secara sengaja dibuat yang hanya dapat dimanipulasi oleh orang-orang yang memiliki hak istimewa secara intelektual. Kami mengacu pada cara hidup dalam domain terintegrasi di mana firasat, potong, dan coba tidak terwujud, dan perasaan untuk situasi manusia secara berguna hidup berdampingan dengan konsep yang kuat, terminologi, dan notasi yang disederhanakan, metode canggih, dan alternatif bertenaga tinggi. Tapi banyak dari teknik interaksi yang mendasari sistem jendela digunakan dalam kelompok Albert di NLS dan di Xerox PARC adalah pendahuluan eksperimental untuk start auto. Metafora. Dalam pengembangan bahasa logo untuk mengajar anak-anak, Papert menggunakan metafora kura-kura yang menyeret ekornya di tanah. Metafora cukup berhasil digunakan untuk mengajar konsep-konsep baru dalam hal yang sudah dipahami seperti yang kita lihat analogi di bab 1. Tidak mengherankan bahwa mekanisme pengajaran umum ini telah berhasil memperkenalkan semua komputer ke teknik interaksi yang keberhasilan komersial yang luar biasa dalam komputasi telah muncul langsung dari pilihan metafora yang bijaksana. Xerox, Alto, dan Star adalah workstation pertama yang didasarkan pada metafora desktop kantor, menghubungkan serangkaian tugas yang terkait dengan manipulasi petugas pengarsipan di lingkungan kantor yang khas, membuat tugas komputerisasi yang sederhana lebih mudah dipahami. Pada awalnya, sangat sedikit yang akan memperdebatkan nilai metafora yang baik untuk meningkatkan keakraban awal antara pengguna dan aplikasi komputer. Namun untuk pengolahan kata, ruang kosong adalah karakter yang harus disisipkan di dalam teks sama seperti apapun karakter lain dimasukkan. Jadi juru ketik yang berperan tidak akan bisa memprediksi benar perilaku penekanan spasi pada keyboard dengan mengacu pada pengalaman dengan mesin tik. Ketika desainer berusaha terlalu keras untuk membuat metafora menempel sistem yang menghasilkan bisa lebih membingungkan. Biasanya keranjang sampah digunakan untuk membuang hal-hal yang tidak ingin kita gunakan lagi. Itulah sebabnya ia berfungsi untuk menghapus file. Kami harus menerima bahwa beberapa tugas yang
kita lakukan dengan komputer tidak memiliki perbedaan dunia nyata, atau jika memang demikian kita tidak dapat mengharapkan satu metafora untuk menjelaskan semuanya. Masalah ini dengan metafora adalah bias budaya yang digambarkan dengan internasionalisasi perangkat lunak yang berkembang. Seharusnya tidak diasumsikan bahwa metafora akan berlaku lintas batas negara. Metafora yang tidak berarti hanya akan menambah yang lain lapisan kompleksitas antara pengguna dan sistem. Contoh metafora yang lebih ekstrim terjadi pada sistem realitas virtual. Tindakan apapun yang dilakukan dengan pengguna seharusnya menjadi lebih alami dan jadi lebih banyak gerakan pengguna yang ditafsirkan, bukan hanya menekan tombol klik dan gerakan perangkat penunjuk eksternal. Satu masalah dengan kemudahan eksplorasi adalah bahwa penekanan mungkin berpindah ke tampilan dokumen daripada yang sebenarnya dikatakan teks. Kebenaran sintaksis dari semua tindakan, sehingga semua tindakan pengguna adalah operasi legal pengolahan kata WYSIWYG biasanya menyediakan menu dan tombol yang digunakan pengguna untuk mengartikulasikan bahwa banyak perintah. Sistem markup dokumen seperti HTML dan LaTeX memaksa pengguna untuk memasukkan perintah tekstual untuk mencapai efek pemformatan yang diinginkan. Penggantian bahasa perintah yang kompleks dengan tindakan untuk memanipulasi secara langsung objek yang terlihat kasus untuk pengolahan kata mirip dengan yang dijelaskan di atas untuk kebenaran sintaksis. Tindakan selanjutnya pada teks itu seperti memindahkan atau menyalinnya ke tempat lain kemudian dapat dicapai secara lebih langsung dengan mengizinkan pengguna untuk menyeret teks yang dipilih melalui mouse ke lokasi barunya. Faktanya banyak fungsi yang kami harapkan dari pengolahan kata sangat berbeda dari yang diharapkan dari mesin tik, sehingga mesin tik sebagai metafora untuk pengolahan kata tidak terlalu instruktif. Bahasa versus tindakan. Gambar yang kami proyeksikan untuk memanipulasi langsung adalah antarmuka sebagai pengganti sistem yang mendasarinya sebagai dunia yang menarik dari pengguna. Tindakan yang dilakukan pada antarmuka menggantikan kebutuhan apapun untuk memahami artinya di tingkat sistem yang lebih dalam. Kita dapat mengambilkan dua interpretasi yang bermakna pada paradigma bahasa ini. Yang pertama, mengharuskan pengguna dalam memahami bagaimana fungsi sistem yang mendasarinya, dan antarmuka sebagai lawan bicara tidak perlu melakukan banyak terjemahan. Sebenarnya interpretasi paradigma bahasa ini mirip dengan jenis interaksi yang ada sebelum antarmuka manipulasi langsung ada. Interpretasi kedua tidak mengharuskan pengguna untuk memahami struktur sistem yang mendasarinya. Antarmuka memainkan perannya lebih aktif karena harus menafikan antara operasi yang dimaksud seperti yang diminta oleh pengguna dan kemungkinan operasi yang harus dipanggil untuk memenuhi maksud ini. Apapun interpretasi yang kita lekatkan pada paradigma bahasa jelas memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan paradigma tindakan yang diimplementasikan oleh antarmuka manipulasi langsung. Di sisi lain, tugas yang lebih rumit seringkali agak bosan untuk dilakukan dalam paradigma tindakan karena memerlukan eksekusi berulang dari prosedur yang sama dengan hanya sedikit modifikasi. Kombinasi yang menarik dari keduanya terjadi dalam pemrograman, dengan contoh ketika pengguna dapat melakukan beberapa tugas rutin dan paradigma tindakan dan sistem catatan ini sebagai proses genetik. Dalam arti tertentu, sistem menafsirkan tindakan pengguna sebagai skrip bahasa yang kemudian dapat diikuti. Kami telah membahas beberapa kontribusi murid dari Visiverse. Douglas Engelbart dan Ted Nelson adalah mahasiswa pasca sarjana atau putus sekolah yang agenda penelitiannya diubah selamanya untuk munculnya komputer. Upaya yang gagal membuat para bahasa mesin yang setara dengan memek pada perangkat kelas komputer awal 1960-an membawa Nelson pada pencarian seumur hidup untuk menghasilkan Hanadu, sistem penerbitan dan pencarian informasi yang berpotensi revolusioner di seluruh dunia berdasarkan gagasan teks non-linear yang saling berhubungan dengan yang lainnya bentuk media. Namun di dalam teks itu seringkali ada ide atau catatan kaki yang mendorong pembaca untuk menyimpang
ke topik yang lebih kaya. Ada yang disarankan Memekrus adalah untuk mempertahankan struktur penelusuran non-linear dalam dokumentasi yang sebenarnya. Sebagian besar kekayaan yang dimenangkan dan keberhasilan hypertext dan hipermedia tidak diperoleh Nelson meskipun proyeknya Hanadu bertahan hingga hari ini. Multimodalitas. Sistem interaksi multimodalitas adalah sistem yang bergantung pada pengguna beberapa saluran komunikasi manusia. Setiap saluran yang berbeda untuk pengguna disebut sebagai modalitas interaksi. Manusia secara alami memperoleh informasi dan menggunakan saluran yang berbeda seperti simultan. Desainer ingin meniru fleksibilitas ini dalam artikulasi dan observasi dengan memperluas ekspektasi input dan output yang akan didukung oleh sistem interaktif. Jadi misalnya kita dalam memodifikasi gerakannya dibuat dengan alat penunjuk dan berbicara menunjukkan operasi apa yang akan dilakukan oleh objek yang dipilih. Web di seluruh dunia, mungkin perkembangan terbaru yang paling signifikan dan komputasi interaktif adalah World Wide Web, sering disebut hanya sebagai web atau WWW. Web dibangun di atas internet dan menawarkan antarmuka grafis yang mudah digunakan untuk informasi menyembunyikan kompleksitas yang mendasari protokol transmisi alat dan akses jarak jauh ke data. Internet hanyalah kumpulan komputer masing-masing dihubungkan oleh koneksi data apapun, apakah itu saluran telepon dan modem yang lambat atau koneksi optik bandwidth tinggi. Proyek web di seluruh dunia dikandung pada tahun 1989 oleh tim Berners-Lee, bekerja di CERN, Laboratorium Fisika Praktik Eropa di Jenewa, sebagai sarana untuk memungkinkan distribusi luas dalam ilmiah yang dihasilkan CERN dan untuk di bagian informasi antara fisikawan di seluruh dunia. Ini adalah yang menentukan saat di mana pertumbuhan meroket web dimulai. Kembangan pesat untuk mendominasi lalu lintas internet dan mengubah pandangan publik tentang komputasi. Dari semua pahlawan dari komputasi interaktif yang disebutkan dalam bab ini, hanya Berners-Lee yang telah mencapai ketenaran publik yang luas. Internet telah ada sejak tahun 1969, namun tidak menjadi paradigma utama untuk interaksi sampai munculnya dan kemudian ketersediaan antarmuka grafis yang dirancang dengan baik untuk web. Browser ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi multimedia dengan mudah hanya menggunakan mouse untuk menunjuk dan mengklik bagian. Selain itu, bahasa yang digunakan untuk membuat dokumen multimedia ini relatif sederhana, membuat peluang untuk mempublikasikan informasi kepada semua orang yang melek huruf dan terhubung. Namun ada batas penting dari web selain media hypertext. Dan bab 2, kita membahas beberapa masalah desain khusus untuk web. Minat yang berkembang menyebabkan penyedia layanan mereka yang menyediakan koneksi internet membuatnya murah untuk terhubung dan subkultur yang sama sekali baru lahir. Ini lebih merupakan fenomena sosial daripada apapun, dengan pengguna tertarik pada gagasan bahwa komputer sekarang adalah kontak yang menghubungkan mereka dengan orang-orang yang menarik dan tempat-tempat menarik untuk dikunjungi daripada kasus tanpa jiwa yang menyangkal kontak sosial. Pada praktiknya, demografi pengguna web harus sekarang mendekati proporsi yang sama dalam hal gender, dan meskipun menggunakan internet meningkatkan secara global, sebagian besar situs web masih di-hosting di Amerika Serikat. Contohnya termasuk agen email yang memfilter email Anda untuk Anda dan merayap web yang menelusuri web di seluruh dunia untuk dokumen yang mungkin menarik bagi Anda. Agen dapat melakukan tugas berulang, menonton dan merespon peristiwa saat pengguna tidak hadir, dan bahkan belajar dari tindakan pengguna sendiri. Beberapa agen akan melakukan apa yang diperintahkan. Kemudian urgensi tinggi. Masalah utama dengan agen tersebut adalah pengembangan bahasa yang cocok antara manusia dengan agen memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan niat,
Agen lain menggunakan teknik kecerdasan buatan untuk belajar berdasarkan tindakan pengguna. Contoh awal dari hal ini adalah pengguna bebas untuk menerima saran atau mengabaikannya. Ketika pengguna puas bahwa Eger mengetahui apa yang dilakukannya, pengguna dapat diinstruksikan untuk melakukan semua tindakan yang tersisa secara berurutan. Eger juga melakukan contoh agen yang memiliki perwujudan yang jelas, yaitu terdapat representasi Eger di antarmuka. Sebagian pertimbangan Microsoft Excel yang menggabungkan beberapa kecerdasan dan fungsi jumlah. Jika sel saat ini berada tepat di bawah kolom angka, atau jika ada serangkaian angka di sebelah kiri sel saat ini, rentan jumlah default adalah sel yang sesuai. Karena sekitar 80% dari semua rumus spreadsheet adalah penjumlahan sederhana, ini adalah fitur yang sangat berguna. Perwujudan tidak penting untuk sistem basis agen. Ini adalah salah satu fitur utama yang memungkinkan pengguna untuk menentukan di mana otonomi dan kecerdasan mungkin terletak pada dan juga bagian mana yang stabil. Tetapi tidak seperti paradigma perantara asli, agen biasanya bertindak dalam dunia yang juga dapat ditindaklanjuti oleh pengguna. Perbedaannya kira-kira seperti itu antara penjaga toko tradisional yang membawakan barang-barang kepada Anda sebagai lawan dari asisten toko di pasar super yang membantu Anda saat Anda menelusuri lorong-lorong. Yang terakhir, tidak mencegah Anda memilih barang Anda sendiri dari rak, tetapi membantu Anda ketika diminta. Faktanya, para pendukung manipulasi yang langsung dan sistem berbasis agen tidak melihat paradigma sebagai pelengkap seperti yang telah kami jelaskan di atas. Komputasi di mana-mana. Bentuk sebenarnya dari antarmuka fisik telah diubah dari teletipe yang berisik terminal ke penampilan grafis besar dan WIMP atau antarmuka bahasa alami, tetapi dalam semua kasus pengguna tahu di mana komputer berada dan harus berjalan ke sana untuk memulai berinteraksi dengannya. Pada akhir 1980-an, sekelompok peneliti Xerox PARC yang dipimpin oleh Mark Weiser memperakasai program penelitian dengan tujuan menggerakkan interaksi manusia komputer. Teknologi yang paling mendalam adalah yang menghilang. Istilah populer lainnya untuk paradigma yang muncul adalah meresap komputasi, pertama kali diciptakan oleh IBM. Tujuannya adalah untuk menciptakan infrastruktur komputasi yang meresapi lingkungan fisik kita sedemikian rupa sehingga kita tidak menyadari komputer lebih lama lagi. Dua analogi yang baik untuk visi komputasi di mana adalah motor listrik. Sampai batas tertentu ini sudah terjadi karena banyak hal barang sehari-hari seperti jam tangan, microwave, dan atau mobil mengandung banyak mikroprosesor yang tidak kita miliki langsung perhatikan. Weiser berpikir bahwa penting juga memikirkan teknologi komputasi dalam ukuran yang berbeda di tengah timbangan komputer seukuran kaki yang mirip dengan komputer pribadi yang kita kenal sekarang. Di sisi berlawanan dari skala, komputer berukuran inci akan menjadi perangkat komputasi yang benar-benar pribadi yang dapat ditampung di telapak tangan. Setiap orang akan memiliki sejumlah ini yang mereka miliki, dan mereka akan menjadi lazim dan biasa-biasa saja sebagai pena atau catatan tempel. Ada semakin banyak contoh perangkat komputasi pada skala yang berbeda ini. Pada skala kaki, komputer laptop tentu saja ada di mana-mana, tetapi lebih dari itu, contoh menarik dari komputasi pada skala ini adalah tablet yang tersedia ya secara komersial. Komputer atau prototipe penelitian seperti buku cerita interaktif pada skala halaman pada berbagai bentuk layar besar beresolusi tinggi dan tampilan proyek seperti yang telah kita bahas di bab 2. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.